Kembali lagi di Pindah Kelas. Tetap kuliah. Walau gak di kelas. Akhirnya tuh Kita kembali lagi di acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Ditunggu oleh Sobat Tipsen. Sobat Tipsen. Pasti kita punya berita dan materi yang fresh setiap Betul. Ini episode berapa, Bin? Episode keempat. Episode keempat dengan cerita, materi dan berita yang sangat fresh. Betul. Kita kembali ke materi kita. Nah, Ini Bil. kamu ya tuh yang Nah, membawa. sekarang aku yang bikin materi dan Oke, siap. Nah, sebelum masuk ke materi kita ini suatu fenomena yang dekat dengan kita, Bil. Deket banget atau Dekat. deket sekali atau biasa aja deketnya? Dekat sekali. Dekat sekali. Ini fenomena yang selalu terjadi di antara kita, Bil. Nah, apa itu? Yaitu adalah tindak pidana perjudian. Perjudian tuh. Judi. Peon. Nah gitu ya. Ya, itu benar. Nah, kita ngomongin judi. Artinya judi itu apa sih, Bil? Perjudian. Iya, perjudian. Perjudian sih menurut pandangan gue itu. Perjudian itu adalah kegiatan menggunakan uang Menggunakan uang. dan menggunakan barang Iya. sebagai alat yang digamblingkan atau Ditaruhkan. Gitu. Ya, itu benar. Tapi ini menurut KBBI, permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan itu sama kayak pengertian Ya, kamu. Oke. Nah, ngomongin di KBBI, ini diatur juga di pasal 303 KUHP. KUHP yang lama ya? KUHP Yang lama. yang lama. Ya. Yang pasal 303 yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Emang definisinya tuh panjang banget. Panjang sekali ya. Emang untuk ngurusin orang-orang penjudi itu memang harus perlu pengertian yang sangat panjang, Bil. Orang-orang tidak punya pekerjaan dan setiap harinya di Yang- warkop Yang nganggur, bingung mencari pekerjaan, Yang langsung menjudi. punya keinginan untuk hidup sukses secara instan begitu ya tuh. Iya, instan miskinnya tuh. Iya sebenarnya. Nah, dari KUHP lama ini jelasin kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Jadi kayak ada satu lomba, Bi. Oke. Kita lomba katakan, kita main catur, kita kan pasti bertaruh lah kasih Iya. uang ini. Tapi kalau dalam hal kompetisi itu udah apa-apa, Bil. Oh dalam Beda kalau ada orang tiba-tiba datang, aku pegang ini, satunya pegangnya itu, yang satunya itu Oke. judi. Itu judi ya. Iya, Oh. itu. Nah, Kira-kira nih Mas itu dengan udah diatur KUHP tadi. Sebagaimana kita ketahui asas lex specialis derogat legi generali. Berarti ada dong undang-undang, ada nggak undang-undang yang mengatur perjudian selain KUHP? ada. Dasar hukumnya itu, ini tahunnya udah lama undang-undangnya, Bil. Oke. Undang-undang nomor 7 tahun 1974 Wow. tentang perjudian. Ini udah Seusia kakek nenek kita dulu. Enggak dong. Enggak. Itu dijelasin pada pasal 1. Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Pasal 1 udah dijelasin perjudian tuh Kejahatan. Maksudnya kejahatan ya. tidak ada regulasi lain kayak gimana judi dan lain-lain. Udah kejahatan, Bil. Betul. Langsung ultimate ya. Ya, itu raja terakhir kejahatan. Jadi tidak ada alasan nyari duit pakai Pembenaran. kebenaran. Aku berjudi karena aku ingin makan. Ya uang yang Anda buat judi itu buat beli makan ya. Tolonglah. Tidak untuk Berjudi. judi. Nah, lanjut. Dijelasin tuh di undang-undang ini, di penjelasan perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu, pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat melakukan perjudian. Bayangin udah puluhan tahun yang lalu, Bin. Bahkan founding fathers kita, orang-orang dulu begitu Iya, ya, benar. yang menemukan yang apa ya, istilahnya merancang hukum kita udah mengerti bahwa
memang ini penyakit ini tidak akan hilang begitu. Iya, bahkan sampai 30 tahun, 40 tahun sampai sekarang pun Sampai masih sekarang masih eksis yang namanya judi. Iya benar. Nah itu jelasin generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Itu benar, tidak mudah diberantas. Betul sekali. Ngomongin generasi ke generasi, berarti ada perubahan, Ada perubahan, ada perkembangan perjudian. dalam dunia perjudian. Benar sekali. Dari judi aja itu dibagi dua, konvensional dan elektronik. Betul. Dari konvensional, Konvensional itu kan judi konvensional, maksudnya tuh judi biasa ya teman-teman. Iya. Judi aja gitu, kayak judi kartu Iya. kayak gitu, judi poker misalnya. Judi ayam, sambung Terus ayam, togel atau Togel. untuk teman-teman yang belum tahu, togel itu angka-angka gitu teman-teman. Nah, gitu. Terus apa lagi ya kira-kira kalau judi konvensional itu selain kartu, judi ini sih, kalau misalnya ada di desa-desa nonton Iya. nobar sepak bola, Iya. aku Argentina, Aku Brasil. langsung di tempat. Langsung di tempat. Di Di pinggirnya itu langsung judi di sana. Betul. Tapi ya, aku heran tuh judi ayam, Bil. Kenapa tuh? Itu kasihan ayamnya itu. Betul. Sebenarnya itu juga menyalahi kehewanan itu ya, karena Hak asasi hak asasi ayam. ayam juga begitu. Karena kasihan ayam, ayam mungkin pas netes ayamnya mungkin aku akan menjadi ayam petelur, aku akan dikembangbiakan dan menjadi di sana misalnya atau jadi KFC atau McD. Meanwhile setelah dewasa Setelah dewasa dipasangi jalu besi. terus ayo terus dilihat bapak-bapak itu biasanya kan dilihat bapak-bapak. Ayo jago. Bahkan Iya. tuh sampai ada penggerebekan, nggak tahu. Ada penggerebekan judi ayam. Sering kita ketemu. Bahkan maksudnya ya di itu yang berita-berita. lucu itu apa? Pasti gerebek itu orangnya nggak lari-lari tuh bawa ayamnya juga. tetap menyelamatkan ayamnya. Menyelamatkan. Tetap menyelamatkan ayamnya. Karena itu inventaris tuh. Inventaris. Itu termasuk investasi jangka panjang Iya. mereka. Dan Begitu. aku heran kalau kalah itu ya, kan pasti cacat semua. Itu apa digoreng ya? Wah, sudah kalah. Rugi lagi. Mending aku goreng saja. Goreng saja. Makan sambil makan. Tak makan habis ini. Makan sambil emosi juga. Iya. 300.000. Seperti itu. Lalu judi selanjutnya tuh, judi elektronik. Apa tuh? Dari kata elektronik pasti gak jauh-jauh dari perkembangan pakai HP. Contohnya judi bola, Betul. judi slot. Betul. Wah, itu ya. Judi slot, judi bola itu banyak sekali temukan di lingkungan kita, Bil. Betul sekali, lingkungan kita yang sangat dekat ini ya. Ya dekat ini. Bahkan di kuliah, di kopian tuh banyak yang pakai main itu masih banyak. Judi bola, Judi judi slot, Judi seperti itu. slot. Bahkan judi slot ini sangat banyak yang main, bahkan banyak sekali sampai kehilangan banyak uang menjual Harta benda. menjual laptop, laptop, menjual komputer, menjual komputer. menggadaikan motor teman. Bisa juga ya? Bisa, kan bisa, kemungkinan. Jadi intinya yang mau kita sampaikan teman-teman, bahwa perjudian itu bukan hanya kejahatan tunggal, karena kalau kita sudah terjerumus dalam perjudian, kejahatan-kejahatan atau tindakan-tindakan buruk lainnya itu akan mengikuti begitu. Ya, biasanya itu ada cerita. Itu ya, orang kalau udah pengen judi, sakau itu minta minjem uang ke temennya. Betul. Minta duitnya dong TF, nanti besok Ada saldo enggak? Ada saldo enggak? Gitu. Kadang Dan untuk teman-teman yang misalnya ada teman yang chat ada saldo enggak, pilihannya ada dua teman-teman. Pertama, teman-teman ngasih dan teman-teman harus ikhlas karena itu tidak akan kembali gitu. Kedua, teman-teman enggak ngasih, ya paling dia dicap sombong, tapi ya oke lah. Ya oke. Berarti uang Anda selamat. Anda selamat. Ngomongin judi elektroniknya, itu salah satu slot sama judi bola itu, Bil. Ya. Biasanya itu kan pertandingan UCL, Piala Dunia. Itu UCL kita gencar-gencarnya. harus kita jelaskan. UCL itu Champions League. Ya, bola Bola. Eropa. Jadi kayak, kamu masang apa? Naruh berapa dan lain-lain. Betul. Itu yang menjadi Bahkan ada aku pegang MU. aku pegang MU. Itu sudah pasti Anda kalah ya, teman-teman. Teman-teman pendukung MU yang misal ada yang main judi, jangan sampai main judi, tapi ya realistis gitulah. MU itu
Kalah sudah teman-teman. Jadi mending nggak usah megang itu. Nah, Lanjut. lanjut ya. Kira-kira. Jadi udah jenis kan, jadi udah ada judi konvensional dan elektronik, dan itu juga udah jelas salah kan. Betul. Di Undang-Undang Nomor 7 pun udah dijelasin bahwa perjudian adalah suatu tindak kejahatan. Jadi tidak ada alasan, tidak ada ceritanya aku judi cari duit dan lain-lain yang tadi kamu sampaikan, Bil. Betul. Kira-kira nih tuh. Tapi Bil, Udah dijelasin tadi nah, tuh. materi. Tapi aku punya 2 berita, Bil. Dua berita. Iya, 2 berita, Bil. Wow, apa itu? Di berita yang pertama. Bentar tuh. Apa? Kelihatannya tadi ada yang kelupaan kita. Apa, Bil? Ancamannya. Oh iya, ancamannya sampai lupa, saking serunya, Bil. Saking serunya atau mungkin saking capeknya. Ya, yang pertama, pasal menurut KUHP ini, pasal Oke. 303 dijelasin bahwa diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Bil. Penjara 10 tahun. Waktu yang cukup lama ya. Karena berjudi. Itu sangat berbahaya dan penyakit di masyarakat. Begitu. Satunya, pasal 27 ayat 2 UU ITE. Ini untuk judi konvensional. Pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 yaitu 50 juta. Bil. Lebih banyak berarti dendanya 50 juta. Betul, karena perkembangan KUHP ya. Maksudnya perkembangan zaman terus mata uang begitu. Ya, benar. Oke, lanjut ke beritanya dong. Berita yang tuh. pertama, tidak sabar. Berita yang pertama dari Koran Mandala. Dari Koran Mandala Ya, ini. itu benar. Lah 971 pasutri di Bojonegoro ajukan cerai gara-gara judi online. Mengapa judi bikin candu? 971 pasutri, pasangan suami istri di Bojonegoro. Bojonegoro. Bayangkan anak-anak di Bojonegoro stres. Jadi kalau ada anak-anak yang tiba-tiba murung, kenapa? Orang tuaku cerai. Kenapa? Ayahku berjudi. Lah, saking banyaknya Saking banyak. orang yang berjudi di Bojonegoro itu sampai, loh, orang tuamu berjudi. Bahkan yang saking banyaknya, loh, orang tua kamu gak berjudi. Itu kaget loh. Enggak, orang tuaku tidak berjudi. Kayak gitu, saking banyaknya orang-orang yang berjudi di Bojonegoro. Boleh lanjut beritanya tuh. Lanjut nih. Dari jumlah tersebut 722 perkara merupakan cerai gugat oleh pihak istri, sementara 245 perkara merupakan cerai talak dari pihak suami. Bayangin 722 dari pihak istri, bahkan banyak 700 istri pun marah lihat 700 kelakuan istri suaminya sehari-hari berjudi. Istrinya mau masak gitu kan, Iya. pagi-pagi. Ayah, apa uang belanja ada? Ada petir Zeus adanya. Tidak ada sayur-sayur. Tidak ada Adanya sayur. petir Zeus. ada udah bisa Adanya, ayah, ini anak-anak butuh buah untuk serat-serat untuk mencukupi gizi di tubuhnya. Ini ada buah bonanza. Ini ada semangka pecah 3. Ayo, makan ini. Seperti itu ya, saking parahnya. saking parahnya. Nah lihat nama jumlah ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya 2023 yang mencapai 807. Gak ada bedanya, Bil. Enggak, ini portal beritanya juga, mohon maaf, portal berita dari apa ini? Media Koran Mandala Koran ini. Mandala. Turun tuh. Lebih rendah dari periode tahun sebelumnya yang hanya mohon maaf, Koran Mandala. Hanya 800. Itu bukan hanya, hanya. itu banyak sekali begitu. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun saja tuh, itu sudah ada 1.700 perceraian akibat 800. perjudian. 1.000, 2 tahun loh. 2 tahun. Dari tahun sebelumnya 800 sampai 900. Itu berarti hitungannya hampir 2.000. Hampir Hampir 2.000 hampir anak. 2000 anak yang Hampir 2.000 anak penyanyi dari depresiku ya teman-teman. karena perceraian sering terjadi. Begitu. ini emang menjadi problem ya di masyarakat. Ada problem. Apalagi di Kabupaten Bojonegoro ya ini. Ya, mohon minta tolong untuk Pemkab Bojonegoro Untuk mengatasi ini, untuk mencari mengatasi solusi. Bahkan ini aku heran nih, paniteranya yang petugasnya yang di Pengadilan Agama ini pasti bingung.
pasti mau apa? Cerai. Pasti apa? Pasti Judi. judi. Pasti judi. Bahkan itu kan 800 sampai 900 Iya. tahun kemarin 800, Iya. tahun depannya 900. Itu bahkan ada orang yang sama. Ini wanita Jadi lagi. ini bapak ini judi terus. Jadi udah bolak-balik. Bolak-balik. Nah, jadi kayak gitu. Next, Next, akunya. ada berita lagi. Berita lagi, Bi. Berita kedua ini. Berita kedua. Oke, aku sudah tidak sabar. Dari media Suara Mabes. Nah, ini ada polringnya. Asik main judi, satu geng lansia diciduk tim kelewang Polresta Padang. Satu Tim nenek, mohon maaf yang janganlah berjudi ya. Janganlah berjudi. Satu geng lansia diciduk tim Geng kelewang. lansia. Jadi udah ada gengnya. Gengnya. Ada gengnya. Ini berita baru-baru 5 Mei 2024. Oke, boleh dibaca dulu tuh beritanya. Media Suara Mabes, Padang. Tim kelewang Polresta Padang menangkap 5 wanita lansia yang tengah asik bermain judi kartu remi di sebuah warung di daerah Rewang, Pasa, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat 3 Mei 2024. Di hari Jumat. Di hari Jumat. Hari yang berkah. Hari yang berkah. Nenek-nenek ini malah. Ini yang ungkap Aibda Riko David usai penggerebekan sesamanya di lokasi. Kita kaget bukan main. Semua penjudi sudah lansia. Perempuan pula tambahnya. Jadi sudah nenek-nenek ya. Ini nenek-nenek harusnya di rumah begitu kan. Ya Allah. Harusnya menemani cucunya. kakek, menemani cucu, Cucunya. menemani suaminya, menemani kakek begitu. Bukan malah nongkrong di warung. Nongkrong di warung malah gaplean. Gaplean malah judi. judi begitu. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Kelima ini masih dimintai keterangan. Iya, tambah dari kasus ini kami minta peran aktif masyarakat agar melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan. Sekarang kan gak ada yang tahu kan. Nenek-nenek ngumpul berlima paling arisan atau bahas cucunya, Betul. bahas kesehatannya. bahas lah. kesehatannya. Bukan malah judi, Bil. Mungkin juga berhubungan dengan kesehatan. Oh iya. Mereka judi, aku ingin beli anglin. Karena tulangku sudah osteoporosis. Aku ingin beli anglin. Aku ingin beli Aku beli mau aku ingin beli obat kolesterol. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Mungkin ya. Tapi kita nggak itu tahu. tidak boleh dibenarkan juga Nggak boleh. karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa judi itu termasuk penyakit yang menahun, penyakit yang sudah dari dulu Dari dan generasi ke generasi. dan masih tetap aja gitu. Nah, lanjutnya dikena atas perbuatan tersebut tersangka dikenakan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Bayangin udah lansia dapat Harusnya masa tenang, ini malah di penjara begitu ya. apalagi maksimal 10 tahun udah waktunya istirahat malah. Istirahatnya bukan di rumah. di sel. Istirahatnya di sel. Malahan ya. Begitu. Begitu. Jadi ya, ini pesan untuk teman-teman kita semuanya. Gak cuma ibu-ibu lansia ini aja, tapi buat teman-teman yang ada di luar sana sekitar kita lah. jauhi judi lah ya teman-teman, karena gak ada yang instan di dunia ini teman-teman. Jadi semuanya itu kalau emang Harus- teman-teman mau teman-teman mau sukses ya bekerja lah dengan Kerja lah, giat. effort lah. Cari pekerjaan Yang halal. yang halal, bukan menjudi. Lanjut. Kan udah dijelasin di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Betul. Itu udah menjadi kejahatan. Bahkan bukan masalah judinya, bahkan efek dari judinya itu kan. Betul. Bahkan kalau nggak punya uang malah mencuri, bercerai. Kasihan begitu. Kasihan. Bahkan kalau bisa sampai depresi itu putus kuliah. Atau bahkan worst thing happen bisa suicide atau bunuh diri. Mohon maaf ya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman jauhi judi. Kalau teman-teman yang masih berkecimpung di dunia perjudian, lebih baik berhenti sebelum terlambat, sebelum teman menjual motor teman-teman sendiri, Menjual laptop. menjual laptop Anda sendiri, begitu ya. Mungkin cukup dari kita itu berita kali ini. Cukup. Saya Sama Nabil. materi. Sehat itu. Pamit. Itu pamit juga. Ya, saya pulang. Kita akan bertemu lagi di 2 minggu kembali. 2 minggu yang akan datang. Pindah kelas Tetap kuliah. walau tidak di kelas Judi.